Profesi sebagai lembaga pers mahasiswa terus mengupdate berita-berita terbaru seputar kampus Universitas Negeri Makassar. Berikut Profesi telah merangkum 3 berita populer selama sepekan terakhir. Berita pertama, aksi demonstrasi diwarnai bentrok. Begini kronologinya. Aksi demonstrasi di Makassar diwarnai kericuhan antar polisi, mahasiswa, dan sejumlah masyarakat di depan gedung DPRD Jalan Urip Sumoharjo pada Senin 11 April. Berdasarkan pantauan awak Profesi, masa aksi dari berbagai kampus mulai dari negeri hingga swasta silih berganti berdatangan mulai dari pukul 13.00 hingga 16.00 WITA. Setelah itu, orasi pun dilakukan oleh beberapa elemen yang terlibat dalam aksi demonstrasi ini, mulai dari gedung DPRD hingga di bawah jembatan flyover. Pada pukul 16 WITA, masa aksi mulai resah hingga memukul pagar gedung DPRD hingga manjat sambil berteriak. Tak berselang lama, salah satu perwakilan DPRD Kota Makassar keluar ke tengah-tengah masa aksi dan menyampaikan tanggapannya terhadap tuntutan yang diberikan oleh masa aksi. Di sini, perwakilan DPRD mendukung penuh tuntutan masa aksi dan akan membawanya di rapat pimpinan pusat nantinya. Setelah perwakilan DPRD meninggalkan lokasi dan masuk ke dalam gedung, kembali pagar ditutup hingga beberapa OTK mulai memukul pagar dan melempar batu ke arah gedung DPRD, bahkan ingin merubuhkan pagar gedung DPRD. Awalnya para OTK tersebut diberi peringatan oleh aparat keamanan, namun karena hal itu belum juga dihentikan, akhirnya aparat keamanan pun menyiapkan beberapa personil polisi yang membawa gas air mata dan beberapa mobil barakuda. Tak berselang lama, suasana kembali tidak kondusif hingga polisi menembakkan gas air mata dan memberikan serangan water cannon ke depan gedung DPRD. Tak berhenti sampai di situ, bentrok terus berlanjut hingga ke arah jembatan Jalan Andi Pangeran Petarani. Hingga malam hari, pencarian yang dilakukan aparat kepolisian masih terus berlanjut, bahkan pengendara yang lewat masih merasakan bekas-bekas gas air mata di sepanjang Jalan Andi Pangeran Petarani dan Urip Sumoharjo. Berita kedua, bukan naungan BEM Universitas, Aliansi Mahasiswa UNM tidak ikut Long March. Aksi Aliansi Mahasiswa Universitas Negeri Makassar Bersatu tidak mengikuti Long March ke depan gedung DPRD Sulawesi Selatan bersama dengan masa aksi Aliansi Mahasiswa se-Makassar dikarenakan beberapa masalah internal dari UNM. UNM lebih memilih unjuk rasa mandiri di Jalan Andi Pangeran Petarani Makassar, tepat di depan gedung Menara Pinisi pada Senin 11 April. Humas Aksi Aliansi Mahasiswa UNM Bersatu, Erlangga, mengatakan mereka tidak long march karena aksi aliansi kali ini tidak dinaungi oleh Badan Eksekutif Mahasiswa atau BEM Universitas. Selain itu, menurut mahasiswa pendidikan Sendra Tasik ini, aliansi tidak melakukan long march mengingat pentingnya kewaspadaan yang ada di lokasi unjuk rasa. Terakhir, masa Aliansi Mahasiswa UNM berharap di setiap isu tuntutan pada unjuk rasa kali ini bisa terdengar oleh pemerintah dan anggota DPR karena keresahan warga yang kian hari kian memuncak juga menjadi alasan utama masa Aliansi UNM ini menggelar unjuk rasa. Berita terakhir, LPM Profesi buka perekrutan anggota baru lewat DJMTD 2022. Lembaga Pers Mahasiswa Profesi Universitas Negeri Makassar buka perekrutan anggota baru melalui Diklat Jurnalistik Mahasiswa Tingkat Dasar atau DJMTD 2022. Kegiatan ini akan digelar secara luring di Malino mulai tanggal 2 hingga 5 Juni mendatang. Mengusung tema Life as a Journalist, DJMTD tahun ini akan mengajak peserta mengenal dan merasakan langsung kehidupan seorang jurnalis, seperti wawancara, menulis berita, membawakan berita, dan masih banyak lagi. Adapun item kegiatan terdiri dari penerimaan materi, implementasi materi, kunjungan media, dan widya wisata. Koordinator acara Andi Nurul Iza Ilham menuturkan konsep DJMTD pada tahun ini dibuat berbeda dengan pemberian materi yang lebih menarik diselingi permainan yang menghibur serta penutupan bertajuk One Night Camp.
Dengan membayar kontribusi sebesar 75.000, peserta sudah mendapatkan fasilitas di antaranya ilmu jurnalistik, sertifikat, kunjungan media, widya wisata, konsumsi, transportasi selama kegiatan, serta goodie bag. Itulah 3 berita populer selama sepekan terakhir. Nantikan berita populer selanjutnya hanya di Profesi TV.